Lagi-lagi kelakuan minus anggota polisi ini mendapat sorotan oleh warganet. Haduh, 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 gitu kan ya. Lagi-lagi gitu ya, lagi-lagi dan lagi gitu. Apalagi ini terkait rupanya dengan pemerasan. Dan gitu kan ya, yang diperas ini nggak lain dan nggak bukan adalah sesama anggota polisi. Waduh, waduh. Ini, aduh, kenapa sih bisa begini gitu? Langsung aja ya, Positive People, kita coba reaction sebenarnya seperti apa pemberitaannya atau informasinya. Jangan lupa subscribe Nation. Kita reaction dari akun X Kang underscore L gitu ya. Dia ini kayak capture dari detektif swasta. Polisi peras polisi, kelakuan Kabid Propam Kombes Julian dibongkar diduga memeras anak buah bermasalah hingga ratusan juta agar kasus aman. Wow, 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 wow. Jadi seperti ya pemberitaannya, kita tahu bahwa ketika ada polisi yang bermasalah maka akan masuk di kepala bidang propam gitu kan ya, seperti itu. Nah, sepertinya ini nih untuk anak buah yang bersalah, terus biar kasusnya nggak diteruskan atau seperti apa, harus membayar lagi nih, sebenarnya seperti itu nih kalau lihat dari headline pemberitaannya seperti itu. Langsung aja kita baca komentar netizen seperti apa. Reformasi mungkin lebih cocok gitu ya. Waduh, revolusi ya nggak sih gitu ya. Aduh, ini ada yang ini polisi, kantor polisi di Cina, di mana anak-anak nunggu orang tuanya dijemput di situ, kita dengan share. Terus meras orang miskin don, meras orang kaya don, meras orang baik don, meras orang jahat don, meras orang bodoh don gitu, meras orang pinter don gitu, meras musuh don gitu, meras teman don, respect WKWK, itu komentar netizen ya. Waduh, waduh gitu. Terus terang nggak tega gue forward ginian lagi ke Prof Mahfud gitu sama Prof Zimli gitu. Saking banyaknya, satu-satunya jalan memang harus dilebur di bawah Kemendagri. Rusaknya sudah sistematis banget. Di reformasi pun paling tahan 1-2 tahun akan balik lagi ke habitatnya. Sudahlah, dipercepat aja Prof gitu ya. Kata gue mending Satpam BCA dan Damkar gitu ya. Nah kan polisi aja bisa diperas polisi, jangan bilang oknum, karena oknum itu 1-2 orang. Ini mah kalau dikumpulin jumlahnya mungkin 1,5 dari jumlah polisi RI gitu ya. Kenapa Damkar lebih layak dari polisi gitu ya. Itu ada capture Pak Yusril ya. Jadi ingat lagu band Sukatani gitu kan ya. Mau korupsi, waduh gitu, waduh, 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 waduh. Itu mah bukan rahasia umum bos, di tubuh pengayom dan sebagai garda hukum, korupsi palak pemalak itu, peras memeras itu udah nggak tabu, udah mendarah daging, karena itu turunan dari yang dipucuk gitu. Kalau muka sudah elek, minimal akhlaknya jangan ikut-ikutan. Astagfirullah gitu. Emang pada dasarnya baju coklat rata-rata bermasalah, kata ayahku. Jangan berurusan dengan orang partai coklat. Waduh. Propam lagi. Bagaimana rakyat melaporkan kelakuan oknum-oknum polisi ke Propam? Apakah sisa-sisa geng Sambo masih ada di Propam? Atau mungkin sekarang rakyat harus lapor ke Dempom TNI saja gitu ya. Upeti ya, jangan-jangan si kombesnya udah kebelet pengen mainan robot. Jadi upeti bulanan harus terkumpul. Indikasi tiap kombes atau jenderal itu punya kelompok masing-masing yang upetinya beda-beda per bulannya. Makanya bisa beda-beda mainnya. Ada yang robot-robotan, ada yang bikin konten-konten gitu ya. Yang seprofesi kena kasus aja di pikiran mereka susu segar gitu kan ya. Dan anak buah yang bermasalah nipu sipil duitnya buat nombokin atasannya, baru tahu. Keponakan ketipu 1 M oleh seragam sebelah, pas dilaporkan ke kantornya malah dilindungi atasannya. Uangnya udah habis buat kebutuhan katanya. Bangke nggak tuh, dari 1 M cuma kembali 20 juta gitu. Waduh. Muka Julihan saja udah banyak. Waduh. Maila Matong Mamarang Huma sudah, ini apa nih, bahasa apa nih? Anak buah bermasalah tapi dilindungi biar tidak dihukum atau hukumannya ringan. Namun yang bermasalah juga diperas agar tetap aman. Pantesan ini instansi gitu-gitu aja itu. Oknum lagi, tidak ada habisnya, kasihan anggota yang bersih, jujur, profesional kena imbasnya dari kelakuan para oknum-oknum tersebut gitu ya. Divisi Humas Polri kalau punya keburukan jangan ditutup-tutupi, banyakan mana kebaikan polisi atau keburukannya gitu. Nah, begitu seharusnya berita jelek soal Parcok tanpa inisial, tanpa embel-embel oknum, plus gambar jelas pelaku gitu. Ada jeruk makan jeruk, ini, waduh.
Emang lengkap banget institusi satu ini selalu yang terdepan gitu ya. Mau aneh tapi gue WNI nggak ke sesama, nggak ke rakyat sipil, semua sama aja. Nah itu tadi ya positive people komentar-komentar dari netizen ini ya terkait pemberitaan hal tersebut gitu ya, terkait dengan polisi peras polisi gitu ya, Kabid Kepala Bidang Propam Kombes Julihan sebenarnya seperti itu. Waduh gitu. Nah kalau menurut positive people gimana pendapatnya, tulis di kolom komentar, jangan lupa subscribe. Terima kasih, wassalamualaikum.